Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan operator dapodik di Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya di channel Heri Bahtiari Fai, channel edukasi untuk kemajuan teknologi pendidikan di Indonesia. Rekan-rekan operator dapodik maupun proktor, di mana rekan-rekan operator dapodik yang mungkin juga merangkap sebagai proktor ataupun teknisi. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara setting sesi ya untuk persiapan ANBK ataupun untuk persiapan gladi bersih ANBK ya atau simulasi kedua. Baik, sebelum ke video tutorialnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel Heri Bahtiari Fai, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel Heri Bahtiari Fai. Jangan lupa pula untuk klik tanda lonceng agar rekan-rekan tidak ketinggalan info video terbaru dari channel kami. Baik, rekan-rekan operator maupun proktor, mari kita membuka web browsernya masing-masing. Nah, lalu di sini di web ANBK, lalu masukkan ID dan username-nya masing-masing ya. Ini untuk ini saya sudah menyimpannya di web browser ini, jadi tinggal mengisikan kode keamanan saja. Nah, untuk mengisi kode keamanan berarti isikan dengan huruf ataupun angka yang berwarna biru ini. Oke, lalu tinggal klik masuk. Baik, ini adalah tampilan dashboard ANBK. Di sini berisi informasi-informasi ya, begitupun dengan helpdesk mungkin di sini ya. Informasi terakhir, nah di sini bisa rekan-rekan baca dan lihat. Nah, lalu ini ya yang fokus kita hari ini atau pada video ini yaitu persiapan gladi bersih. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk gladi bersih nanti. Yang pertama adalah mengisi nama proktor dan teknisi. Nah, untuk mengisi nama proktor itu ada di data sekolah ya, yang ini nanti. Lalu mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang. Untuk mendapatkan ID proktor, ini adanya di menu asesmen nasional yaitu komputer proktor. Lalu mengecek data peserta, data yang ditarik dari BioAN ke web ANBK. Nah, ini adalah peserta yang sudah disampling dan generate nomor peserta. Nah, ini untuk mengeceknya yaitu ada di biodata. Dan yang keempatnya yaitu mengatur penempatan peserta ke komputer proktor, ruang, gelombang, dan sesi. Nah, ini nanti video utama ya, pembahasan utama pada video ini yaitu pengaturan proktor ruang, gelombang, dan sesi. Adapun untuk tanggal gladi bersih ya untuk tingkat SMA, MA, dan SMK serta paket C. Nah, untuk pemutakhiran datanya yaitu dari tanggal 25 sampai 30 Agustus. Sinkron gladi atau sinkronisasi gladi yaitu tanggal 5 sampai 5 September bagi sekolah yang menggunakan atau memilih modenya semi online. Untuk yang full online tidak perlu sinkron maupun tidak perlu menginstal VHD ya. Sedangkan untuk pelaksanaan gladinya yaitu di sini terbagi menjadi dua gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 yaitu pada tanggal 6 dan 7 September. Sedangkan gelombang keduanya yaitu dari tanggal 8 sampai dengan 9 September. Untuk gladi bersih SMP, MTS serta paket B, nah ini bisa dilihat dan dibaca ya. Silakan ini. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita harus mengisi nama proktor dan teknisi. Ini adanya di menu data sekolah. Oke, yang ini ya.
Identitas pun sama, ini diisi terlebih dahulu. Nah, lalu yang ini tim teknisinya, mulai dari penanggung jawab sampai dengan HP teknisi. Ya, ini silahkan diisi sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Sedangkan untuk infrastruktur, nah ini udah dikunci ya warna abu-abu kayak gini, karena ini hasil dari inputan Vervaltik beberapa minggu yang lalu. Lalu di biodata siswa, nah ini adalah nama-nama peserta samplingnya ya, yang akan mengikuti ANBK, pun dengan gladi bersih nanti. Jika bagi rekan-rekan yang sekolahnya belum muncul nama pesertanya, silahkan klik ambil dari bio AN yang ini ya. Selanjutnya yaitu kita ke pengaturan komputer proktor. Nah, jumlah peserta untuk ANBK itu adalah 45 orang plus 5 cadangan. 45 tersebut ya, ini menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Tidak harus 45. Kalau misalkan di sekolahnya hanya ada kelas 11 SMK misalkan ya, contohnya untuk kelas 11 yaitu SMA ataupun SMK, jika di sekolahnya hanya ada 36 ya, berarti itulah peserta ANBK-nya atau simulasi ANBK-nya ya. Jadi 45 itu tergantung dari sekolahnya masing-masing. Nah, adapun untuk komputernya ya, ini juga menyesuaikan dengan kondisi ruangan, lab ya, dan kondisi peserta juga. Nah, di sini saya di SMK kami yaitu saya hanya mendaftarkan satu ruangan ya. Sebenarnya di sini di sekolah kami ada lebih dari satu lab ya. Jadi kalaupun misalkan menggunakan 3 lab itu bisa satu hari, jadi tidak ada pengaturan sesi lebih ya. Jadi hanya satu sesi kalau menggunakan 3 lab, dimana satu labnya yaitu maksimal 15 klien atau 15 komputer ya untuk peserta nanti. Oke, sekali lagi ini menyesuaikan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, sini silahkan nanti akan tambahkan ya caranya, yaitu untuk agar mendapatkan ID Proktor, yaitu dengan klik tambah. Oke, nah di sini lupa ya, pilih terlebih dahulu pesertanya. Nah, kenapa di sini ada SD ya, karena di sekolah kami salah satu sekolah yang ditumpangi oleh SD. Mungkin ini akan berbeda tampilannya ya, hanya satu sekolah saja mungkin. Kalau SMK saja ya mungkin SMK ya kalau tidak ditumpangi. Baik, di sini misalkan saya contohkan untuk SMK ya. Nah, di sini kan tadi hanya satu ruang saja. Nah, untuk menambahkan server yang kedua ataupun ruang kedua ya, nah, ini ataupun yang baru ya, sama sekali yang baru, lalu digunakan untuk, nah silahkan sesuaikan saja. Kalau misalkan ada 3 ruangan, silahkan pakai 3 ruangan. Di sini misalkan tuliskan lab 1 TKJ, lab 2 TKJ, dan lab 3 TKJ, lalu klik simpan. Nah, di sini saya tidak akan menyimpannya ya. Saya di sini akan menggunakan satu ruang saja dulu. Adapun misalkan satu ruangan ini sudah mendapatkan password, nah ini kalau misalkan mau ditambahkan ruang bisa saja ya, tanpa harus menambahkan yang baru. Jadi caranya yang ini kita klik dulu, lalu klik menu edit. Nah, di sini digunakan untuknya pilih 3 ruang, lalu ini isi lagi dan ini pun diisi. Setelah itu klik simpan. Oke, sekali lagi ini tidak akan saya simpan terlebih dahulu ya. Baik, setelah ruangan komputer Proktor didaftarkan, baru kita ke pengaturan sesi. Nah, dalam pengaturan sesi ini yang pertama yaitu rekan-rekan pilih pesertanya, yang ini yang dipilih kuning, lalu pilih SMK. Nah,
Karena satu ruangan itu jumlah kliennya atau komputer kliennya hanya 15. Nah, agar dalam pengaturan sesi ini sesuai tepat ya. Nah, ini pun sama disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, maksimalnya kan 15 ya. Maka di sini sedangkan untuk halaman pertama ini menampilkan 20. Nah, khawatir semuanya tercontreng atau teratur sesi yang sama sampai 20 ya, sedangkan tadi maksimalnya adalah 15. Maka rekan-rekan atur terlebih dahulu di sini jumlah tampilan per halamannya mau berapa peserta. Ini disesuaikan dengan kondisi tadi ya, pembagian sesi dan pembagian ruangnya. Nah, di sini saya menggunakan satu ruang berarti 3 sesi karena ada 45 peserta. Maka di sini saya menampilkan 15 siswa untuk sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Baik, setelah mengatur tampilan pesertanya sebanyak 15, selanjutnya kita isikan ID proktornya di peserta ini ya, yang ini. Kita klik. Nah, ini akan muncul. Karena di sini tadi hanya satu ruangan, maka di sini tidak ada pilihan lagi. Kecuali kalau misalkan rekan-rekan lebih dari satu ruangan, maka ini akan muncul lebih dari satu ruangan dan nanti tinggal dipilih saja ya. Nah, kalau hanya ada satu ruangan seperti ini, untuk peserta yang bawahnya rekan-rekan tinggal menekan tombol panah ke bawah ya, seperti ini sampai dengan peserta yang ke-15. Oke, sini sudah ya. Selanjutnya yaitu kita mengisi gelombangnya. Nah, gelombang di sini disesuaikan dengan jadwal. Kalau jadwal rekan-rekan memilih jadwal di gelombang pertama, silahkan pilih gelombang pertama. Kalau gelombang kedua, silahkan pilih gelombang kedua. Nah, di sini saya contohkan sekolah kami akan mengambil di gelombang kedua. Nah, untuk peserta keduanya supaya tidak menggunakan mouse ya, ada yang lebih cepat menurut saya dari menggunakan mouse, yaitu dengan menekan tombol ke bawah di keyboard, lalu tekan spasi, tombol spasi, lalu pilih gelombangnya. Nah, di sini saya gelombang kedua, enter, dan seterusnya seperti itu. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita pengaturan sesinya ya, karena gladi ini 2 hari ya, maka di sini ada sesi pada hari ke-1, sesi pada hari kedua. Oke, yang hari pertama dulu. Nah, ini adalah sesi pertama. Oke, maka di sini semuanya yang ke bawah kita turunkan lalu masukkan angka 1. Nah, begitupun di hari kedua kita samakan saja. Hari kedua untuk 15 peserta di halaman pertama ini yaitu sesi pertama. Oke, setelah ini terisi semuanya mulai dari ID proktor, gelombang, sesi 1 hari 1, sesi ke-1 hari kedua, semua peserta, kita klik simpan. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu untuk peserta dari nomor 16 sampai dengan 30. Nah, ini pun sama ya. Langkahnya yaitu kita mengisi ID proktor untuk setiap peserta ini. Oke, lalu gelombangnya. Nah, di sini pun sama ya. Sesinya berarti sesi kedua ya, karena ini dari nomor 16 sampai dengan 30, 15 orang di halaman kedua, berarti sesi kedua hari pertama. Tuliskan seperti ini atau ketikkan seperti ini ya. Ya sudah, lalu di hari keduanya juga kita samakan, yaitu sesi kedua. Oke, setelah terisi semuanya seperti ini, klik simpan kembali ya, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu di halaman ketiga, yaitu 15 peserta terakhir.
atau di sesi ketiga. Nah, ini pun sama prosesnya, yaitu isikan dulu ID proktornya, lalu gelombangnya di sini ya. Oke, sudah. Lalu sesinya, ini adalah sesi ketiga di hari ke-1. Lalu sesi ketiga untuk hari kedua. Baik, setelah semuanya terisi untuk sesi ketiga, kita klik simpan, lalu klik OK. Nah, itulah video tutorial cara menambahkan komputer proktor serta mengatur sesi peserta ANBK untuk persiapan gladi bersih atau simulasi kedua. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat untuk rekan-rekan operator maupun proktor ANBK. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan bantu share agar rekan-rekan proktor yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Bantu channel ini untuk terus berkembang dan mengupload konten-konten video bermanfaat seputar pendidikan. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.